mati 2015, 16 saya masuk neraka sudah. Nggak ada cerita sudah karena dosaku ini banyak banget dulu. Kalau untuk Ya, 2000. kalau untuk ngakuin dosa nggak kenal umur, Pak. Kalau emang benar-benar tapi- tulus untuk Tapi saya jadi hamba Tuhan saya sudah umur begini dibanding teman-temanku jadi pendeta umur 18 sudah sekolah kitab. Saya baru sekolah kitab sudah tua ketika saya pernah nyaris hampir ditembak orang di Amerika sana. 3 kali saya dirampok mau ditembak. Oh, Jadi karena saya selamat, saya pulang, saya jadi hamba Tuhan, saya berjanji sama melayani Tuhan saja saya umur berapa hidupku. itu Pak Pendeta? Tahun 2000 saya di Amerika sampai 2010. Oh, lumayan ya. Saya lama di sana. Saya juga sekolah sana, masa sekolah dulu sekolah sambil bekerja. Saya ada kakak di sana, ada saudara, ada kakak ipar saya di sana. 2 orang. Itu ibu udah tidur? Sudah itu ngoro tuh. Ibu juga Jadi selalu ikuti channel saya ya. ya ikutin dong Pak Pendeta. Sampai ada udah ada ini notis kalau udah ada Pak Pendeta lagi live tuh. Ada Pak Pendeta ada Romes lagi live, langsung gua klik. Oh begitu ya? Makanya aku tahu kan Pak Pendeta nggak seminggu nggak khotbah. Ah, coba dari mana aku taunya kalau aku nggak ada ini? Oh iya. Jadi begini. Ini Pak ada yang nanya nih, maaf Pak Pendeta, Marga Simaliu itu bukannya suku Nias katanya? Bukan. Saya Sulawesi, bapak saya Sulawesi. Kalau aku di Jadi sini saya- kalau makanan Makassar tuh makan di Miang Tata. Apa? Makanan khas Makassar. Sini ada restorannya Pak Miang Tata. Oh iya banyak situ. Banyak soto Makassar juga di situ. Ada soto Makassar. Banyak. Wah. Nanti kalau saya pergi di di Jakarta, jemput saya ya. Kasih makan enak-enak Pak Pendeta. Nah, kalau mau Anggap saya, kalau jemput anggap dari saya orang tua rohaninya. kalau jemput dari Bandara Halim, saya jemput Pak. Anggap saya orang tua rohaninya, orang tua rohani datang ini pada Romes gitu. Oh. Anggap saya orang bapak Anda ini. Anda orang tua masih hidup Bapak. Udah enggak dua-duanya Pak? Nah bayangkan anggap saya Om Daromes ini sebagai bapak orang tua rohani saya begitu. Ada Pak Bom masuk Pak Bom ini Pak Bom saya undang Pak Bom. Pak Bom ini seorang guru Pendeta kami, guru dia apologet, dia guru kami dia apologet. Jadi orang ini yang memimpin kami sama Tuhan yang berapologet dan berkorban di TikTok dia ini. Hamba Tuhan ini pintar sekali dipakai Tuhan dia. Dia hafal semua ayat firman Tuhan. Abang orang Pernah juga Toraja. Pak, yang orang Manado kan Pak Bom Bom? Orang Toraja. Oh Toraja. Toraja tinggal di Papua sana. Aku Ada pernah di Jakarta itu. Tolong DM dia. aku- Tolong DM dia sakit dia sakit itu di Jakarta, ada di Jakarta dia sakit. Dia lagi berobat itu. Oh. Oh, lagi berubah. Dia kan obsesi apa kah? Ya. Abses. Apa yang badan besar gede itu apa namanya? Apa Pak? Ke badan besar. Kalau badan besar itu Obesitas. Iya, apa? Obesitas. Ya obesitas dia kasihan. Jadi dia punya berat 150 lebih kilo kalau besar dia bilang. Oh, jadi lagi berobat di sini. Dia di Jakarta itu. Mungkin coba DM dia bilang DM di mana dia berada. Itu hamba Tuhan itu dipakai Tuhan itu Bapak itu. Dia doakan orang sakit sembuh. Amin. Iya, Pak Bom namanya. Jadi masuk malam ini, shift malam ya? Iya Pak Pendeta. Shift 3 atau shift 2? Ketiga. Oh 3 ya. Berapa hari? 1 minggu kan? Baru ganti pagi lagi tuh. Enggak, di sini 2 hari aja Pak Pendeta, 2 harinya libur. Jadi 1 minggu 5 hari kerja ya? 40 jam ya? Iya. 40 jam? Iya. 40 jam? 40 hours? Are you speak English? Little I do. Itu. Pak Pendeta mana ada tandingannya, orang Pak Pendeta aja udah di Amerika 10 tahun ya? Tidak, saya begini. Pelayanan saya ini selalu berdasarkan Alkitabiah, firman Tuhan. Jadi kalau saya menyanyi begini nari-nari, bukan saya buat-buat. Dasarnya ada. Dasarnya ada dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 18 dan 15.
bagaimana Daud menari-nari menyenangkan hati Tuhan dengan segenap Israel dengan segala pujian. Ah, ini Papua ini. Ini Pak Bom di Papua mana Pak? Oh, di Papua ya di Manokwari kalau saya coba tanya aja beliau. Jadi saya melayani Tuhan itu menyanyi menari-nari itu memang banyak orang yang aneh. Tapi zaman saya dulu waktu 70-an dulu di kalangan GPDI dulu masih kita masih lihat orang menyanyi, menari-nari di hadapan Tuhan dengan Roh Kudus. Memang sekarang ini sudah hilang semua, sudah hilang. Dulu biar orang menari-nari keluar dari bangku tidak akan tabrak itu kursi, walaupun begini-gini, karena dituntun Roh Kudus. Nah saya ini kalau saya menyanyi biasa mengkhotbah, saya menyanyi dulu. Kenapa? Ketika saya bisa menyanyi, saya seperti istilahnya seperti motor Honda. Kalau dipanasin makin panas makin panas dia gitu. Dipanasin dia kan. Saya punya gaya begitu. Jadi kalau saya berkhotbah nanti menyanyi, menari dulu dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nanti kalau saya berkhotbah biasanya situ saya akan rasakan kuasa Tuhan yang dahsyat menghinggapi saya dalam hal berkhotbah. Makanya tidak saya seorang pendeta di sini yang berkhotbah keras dan berani, tidak takut saya. Saya seorang pendeta di sini yang khotbah di TikTok. Tidak ada yang seperti saya. Saya kalau dosa, kalau iblis saya hajar, tidak ada peduli saya. Tidak takut. Hanya yang saya takut Tuhan dan hukum. That's it. Yang lain tidak ada saya takut. Tidak ada. Jadi saya takut sama orang kalau dia datang, dia pakai besi, gigi besi, dan dia banyak orang. Kalau dia single fighter, oke, marilah hadapi saya. Saya juga walaupun saya tua begini, tapi saya punya kekuatan yang tidak ada takut ke saya. Jadi cuma bagusnya saya kalau berkhotbah ini deh, saya tidak pernah berkhotbah menyinggung orang punya urusan, tidak mau saya. Saya berkhotbah sesuai dengan Alkitabiah saja, Alkitabi, apa firman Tuhan. Tidak mau saya nyerempet. Ada yang nanya nih Pak Pendeta, maaf ya. Dibilangnya maaf Pak Pendeta, pedoman Bapak dalam melayani sebagai hamba Tuhan apakah menurut perjanjian lama atau perjanjian baru? Dua-duanya. Kenapa saya ada stok? Tidak bisa kita tolak hanya perjanjian baru. Dua-duanya firman itu. Sama-sama firman. Tidak bisa kita tolak itu. Perjanjian baru kita terima, perjanjian lama kita tolak. Tidak bisa. Harus dua-duanya kita terima secara aklamasi. Tidak bisa kita tidak terima. Harus terima itu. Bayangkan kalau ada orang yang menolak kebenaran firman Allah, satu saja ayat dia. Jangan satu hilangkan kota saja, titik koma aja dengan sengaja, itu terkutuk loh. Apalagi kalau membawa Injil yang lain. Saya berdasarkan Injil yang resmi, yang LAI, yang dipakai oleh seluruh dunia. Cuma diterjemahkan dalam bahasa kita Indonesia. Tapi ini semuanya original sesuai dengan negara manapun, tapi tetap dia punya isi konteks original. Itu hebatnya kita punya Alkitab ini. Dia tetap original, walaupun diterjemahkan dalam bahasa apapun, dia tetap original. Kenapa? Dijaga. Ini Tuhan jaga ini. Kenapa? Ini perkataan Yesus sendiri. Tidak ada. Ini penulis memang betul penulis Alkitab, perjanjian baru, perjanjian lama. Itu mereka tidak punya ide, Tuhan keluarkan ide. Contoh seperti Roma pasal 8 ayat 31 atau Mazmur 31 23 ayat 4 atau Mazmur 150 ayat 1 atau Yohanes 1 ayat 1. Itu bukan mereka cuma menulis, tapi yang dikte itu Roh Kudus, bukan buah pikiran mereka. Jadi setiap perkataan di sini firman Allah ini perkataan Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya, Roh Kudus. Begitu. Jadi saya biasa live kalau siang-siang itu biasanya secara tiba-tiba. Saya tidak pernah rancang. Saya biasa live tiba-tiba biasa pagi. Tapi kalau siang begini, kalau jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat, itu saya punya khotbah jadwal pelayanan saya di sini. Tapi Bapak udah makan kan? Tadi baru makan tadi. Di sana ada Gojek gak Pak? Grab? Ada. Oh ada. Saya berarti di kota dong? ada jauh dari kota kabupaten. Saya kan di kecamatan, desa.
Oh, soalnya kalau bisa ada Gojek ada Grab kan berarti udah di kota, Pak. Bukan, jauh dari kota di sini. 45 menit kok dari rumahku. Ya buktinya aja saya punya apa saya pakai wifi sini tidak bagus. Jadi saya mesti pakai kota anu paketan. Bayangkan satu minggu tuh kadang 60 giga saya pakai. Karena setiap hari live berjam-jam. Emang nggak pakai WiFi? Ada wifi tapi tidak berfungsi. Kalau lagi bicara tiba-tiba lama-lama Apa, Pak? dia berputar dia. Hilang sepunya lagi bicara lagi berkhotbah. Nama WiFi Hilang. apa? Bapak pakai apa WiFi-nya? Orang desa punya, anak saya pasang orang di desa ini. Kan di sini banyak wifi di sini. Beda dengan di Jakarta. Jakarta kan dulu IndiHome. Dulu saya pakai IndiHome. Bapak kalau aktif lebih banyak live dalam 24 jam, saran saya Bapak pakai WiFi. Kalau Bapak pakai paket, ya berasa. Iya, wifi-nya di sini tidak bagus deh. Wifi-nya di sini tidak bagus karena signalnya karena di daerah kami banyak gunung. Ini kan tempatnya dikelilingi gunung semua di gunung. Tempat apa pertanian. Tanya ada Pak. Jadi di Jakarta sewa rumah ya atau sudah dengan orang tua masih rumah orang tua? Enggak Pak, aku di sini tinggal adalah pokoknya tinggal. Ah, sudah punya rumah sendiri ya? Iya. Aduh. Sudah mapan ya, sudah mapan. Aduh. Tapi semua karena Tuhan untuk Ini dari aku Tuhan. mau perlu lurusin ya Pak ya sama penonton Bapak nih. Aku tuh nggak ada niat mau nanya yang aneh-aneh sama Pak Daromes ya. Nih, aku jamin. Jadi jangan kalian yang kayak aku mau nanya sesuatu yang gimana-gimana sama Pak Daromes. Intinya Pak Daromes itu akan bersikap sesuai apa yang kalian komen. Itu aja. Kalau kalian baik ya dia balasnya baik. Ya kalau kalian balasnya hujatan ya nggak mungkin Pak Daromes diem-diem aja. Oh, tidak mungkin, saya sikat juga. Tapi sekarang saya, kalau ada orang menghujat saya cuma Biarkan Pak Daromesin berkarya, biarkan Pak Daromesin sesuai yang dia ini. Pak Daromesin sudah tahu kok mana yang baik, mana yang enggak, itu aja. Sekarang tanya, sama tanya netizen, apa saya salah kalau saya menari-nari hadapan Tuhan? Salah ini mana ya? Kalau begitu, Robe itu ayat, gimana Daud menari-nari hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh? Hadir Tuhan ada, Tuhan hadir di pujian di situ. Robe itu firman Tuhan di mana orang Israel menari-nari ketika berkeliling mengelilingi tembok kota Yeriko. Robe itu ayat kalau mereka tidak percaya itu. Cuma mereka ini banyak orang-orang memang di zaman now tidak seperti zaman saya, zaman Tempodoloe. Tempodoloe itu memang masih original firman Tuhan. Zaman sekarang ini sudah banyak yang berubah. Dulu di zaman saya itu tidak ada gereja pakai lampu gini di malam. Kalau kebaktian tidak ada itu dulu. Nggak ada kayak begitu tuh. Sekarang ini kan di gereja sekarang pakai lampu disco kayak apa saja. Kayak apa? Karena sudah begitu, sudah perkembangan zaman masalahnya. Pokoknya Pak Pendeta sehat selalu. Terus saran saya nggak usah kebawa emosi lagi kalau ada netizen yang berkomentar tidak baik. Saya nggak terpanu. Saya malah sekarang saya tidak begitu sekarang. Tapi kalau netizen menurut apa, saya diam, saya tegur baik-baik dulu. Tapi kalau dia tetap ulangi, langsung saya blokir. Kalau saya sudah blokir nanti dia tidak akan bangkit, percayalah. Orang yang saya blokir tidak akan bangkit. Tidak akan ditolong Tuhan dia punya channel. Hancur berantakan betul. Sebab banyak yang menurut sama saya, mereka tidak bisa lagi berkembang karena Bapak sudah blokir. Bahkan saya bilang saya malah mengimbau sama TikTok, tolong Pak TikTok, tolong yang suka mengganggu channel ini saya minta tolong atas nama hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya minta channel yang sudah nggak bisa diatur, sudah offside begitu, saya minta sama TikTok tolong diblokir permanen. Saya minta begitu. Mau rencana ini Pak, mau rencana tidur jam berapa? Ya biasanya saya setengah 4, jam 4 saya tidur. Iya.
Terus bangunnya jam Iya. berapa lagi kalau tidur jam segitu, Pak? Saya bangun jam 8 saya sudah bangun. Maaf nih Pak ya, maaf banget. Di lingkungan di situ tuh ada agama kita juga. Jadi tetangga saya Muslim. Oh, Tidak mengapa kok sama kami baik. Kami makanya kami baik sama mereka. Jadi saya dapat berkat, kami dapat berkat. Kami berikan beras mereka, kasih orang uang sedikit walaupun satu orang 100.000 atau 50.000 kasih, dibagi berkatnya. kita memberi sesuatu. apalagi saya suka bagi berkat sama Pak para pendeta. Kalau dulu mereka menyepelekan saya. Tapi ketika saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan saya jalan terbaik, saya jadi pengkhotbah yang begini di TikTok ini. Nah, dengan adanya saya berkhotbah begini, saya dapat banyak berkat. Nah, berkat saya dapat, saya bagikan lagi, saya salurkan lagi berkatnya. Sampai kemarin 1 minggu lalu banyak karena bendet saya sampai jual cincin istri saya kan tidak punya uang. Karena saya kalau ada uang begini lancar gini. Tidak saya pikir diriku. Itu salahku juga tidak bagus juga begitu sebenarnya. Memang tidak bagus. Memberi itu baik Pak Pendeta, tapi Iya, tapi kadang-kadang saya lupa diri, saya lupa. Ya, tapi dari kitanya juga harus, untuk diri kita juga harus cukup dulu baru bisa memberi. Iya, saya tidak pikir situ namanya. Biasanya orang suka Nggak taunya kan penghasilan dari TikTok ini nggak ini Pak, maksudnya Nggak nggak besar sih. tentu. Tidak besar. Nah, Kecil saya dapat. Karena dipotong dari TikTok juga ada potongannya. Sekian persen. iya ada. Ada. makanya saya sudah bilang sama netizen, kalian pikir saya ini ada untung, saya malah rugi melayani di TikTok ini, betul. Saya punya bayar pulsa, apalagi bayar listrik, saya tidak kemana-mana sudah. Tapi karena firman Tidak Tuhan, ada untungnya ini, cuma karena saya mau selamat aja, saya mau berbuat baik sama Tuhan saja, melayani, membawa ke Injil untuk banyak orang selamat. Saya bayangkan Tuhan tidak menginginkan banyak orang binasa. Itu Tuhan tidak inginkan kita banyak binasa. Nah, bagaimana itu? Dia memanggil orang-orang atau memanggil begitu, maksudnya dipanggil secara khusus untuk jadi pelayan Tuhan. Seperti saya ini, saya dipanggil khusus dari Tuhan. Makanya sekarang pelayanan saya itu saya memang di TikTok sekarang saya bukan saya sombong ya. Saya sudah dikenal orang seluruh dunia. Biasanya kalau mereka suka cari-cari saya untuk dengarkan pelayanan saya. Betul. Apalagi saya punya ciri khas. Goyang-goyang begini, wah. Tambah senang lagi orang. Nggak ada orang mau yang bisa seperti saya. Persoalannya saya sudah umur 64 ini. Tapi tidak ada capek saya kalau nyanyi. Tidak ada capek. Itu di ruang ICU ke itu? di ruang IGD Pak. Oh bukan ICU ya, bunyi-bunyi itu. Enggak. Begitulah nanti hidup kita. Saya berdoa biasa Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah sakit yang terpasang selang-selang dalam tubuh mereka karena sakit. Atau anak-anak Tuhan yang terpasang alat pernapasan, kita ada bantu gitu. Tut. Apalagi yang di ICU itu kasihan. Saya bilang hidup ini seperti uap sesuai dengan surat Yakobus pasal 4 ayat 14. Hidup manusia itu seperti uap saja adanya, seperti rumput. Apa yang dibanggakan hidup ini? Tidak ada. Nanti kalau Pak Pendeta ke Jakarta kabarin aja Pak Pendeta. Kamu janji kalau saya pergi Jakarta, janji kasih makan saya, Iya. traktir saya. Yang benar. Iya. I not believe you. I not believe that. Stop lie. Jangan sampai saudara. Dia bilang ke Jakarta. Setelah saya ke Jakarta, saya telepon dia kasih mati HP-nya. Kurang aja teman itu saudaraku. Saudara lagi. Saudara kandung? Pupu. Kandung berarti Pak Pendeta.
Sepupu beda dengan kandung. Kalau kandung kan satu bapak satu ibu. Ini kan Oh, kalau kita orang Sumatera, kalau sepupu masih saudara kandung Pak Pendeta. oh kalau kami di Sulawesi bukan begitu, masih sepupu. Sepupu, keponakan itu masih kandung. Sepupu, dia sepupu karena bapakku dengan bapaknya kakak adik. Nah iya, sepupu. Dia dia sepupu. Mm-mm. Jadi bukan beda suara kandung satu bapak satu ibu. Itu saudara kandung namanya. Berarti Berapa saudara deh? aku 9 bersaudara Pak Pendeta. Kamu anak berapa? Kedua kan? Entot. Oh belum suwe. Berarti masih lengkap semua 9. Masih hidup 9.